Bapak dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi Bapak mengumpulkan kami semua di sini. Kita belum dikenalkan. Baik, kita akan berkenalan dahulu dari Bapak duluan, nanti baru sampai dari kakak. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Kadaki. Bapak berasal dari Utara. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Jadi kita sudah sering kenal ya, teman sama lainnya, baik di depannya maupun di sampingnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan bimbingan kelompok ini kita semakin dekat, kita semakin akrab pada teman-teman masing-masing. Baik, itu Bapak mengajak kalian untuk bimbingan kelompok. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan antar kelompok. Kita itu bakal membahas satu materi atau pembahasan. Baik, ada dua. Yang pertama itu terstruktur, yang kedua bebas. Jadi kita di sini mau kesepakatan kira-kira mau pakai yang terstruktur atau yang bebas. Kita sama kesepakatannya. Kira-kira yang benar atau terstruktur? Balik lagi opsi. Oke, silakan. Lebih mudah tujuan kedepannya aku dua sih, tapi ini tugas. Oh, berarti tugas ya, berarti terstruktur ya. Ada lagi yang ingin konsultasi? Tidak ada? Setuju? Oke, baik, kita akan melakukan topik tugas yaitu yang sudah kita terstruktur. Baik, Bapak atau kalian yang akan memberikan topiknya. Jadi Bapak punya referensi, opsi juga memberikan tentang topik tugas tentang overshare. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan kembali bimbingan kelompok tadi ada dua. Yang pertama struktur ataupun tugas, yang kedua bebas. Nah, jadi kita bakal membahas satu pembahasan di mana kita saling memberitahu solusi, saling memberitahu dampak dan juga manfaat atau juga sebab ataupun musabab. Oke. Di sini Bapak sebagai PK-nya dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Kenapa kita harus diberikan? Ada yang tahu? Supaya ya. Ada yang lain? Oke. Silakan. Oh gitu. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Jawaban anak-anak semuanya itu benar semua. Baik dia agar kita saling mendengar, saling memahami, saling akrab dan sopan. Kita melihat dari wajah ke wajah terus. Itu membuktikan kalau kita itu bisa masuk dan juga 3M kan, mendengar, memahami dan merespon. Itu yang membuat kita bingung kelompoknya jadi bagus. Kenapa kita sudah berikan tadi? Baik, kita sudah paham semuanya. Selanjutnya dalam sesi ini ada namanya hutan. Itu pakai kasih itu. Baik, kita masuk tahunnya itu asas-asas. Baik, di kelompok ini ada namanya asas-asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Semua rahasia yang kita bahas, semua yang kita bahas di sini akan menjaga kerahasiaannya. Tidak akan bocor sampai keluar. Itu Bapak percayakan kepada kita semua agar menjaga rahasia. Kedua, ada namanya asas kesukarelaan. Kita semua sukarela datang ke sini. Anak-anak semuanya sukarela atau tidak datang ke sini? Alhamdulillah. Apa juga harus sukarela datang ke sini? Nah, berarti kita sama-sama sukarela. Sudah masuk di asas yang kedua. Yang ketiga asasnya asas
asas keterbukaan. Kita harus terbuka semuanya ya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Jadi semua yang ada di pikiran Anda dan semuanya harus dikeluarkan dan juga harus diberikan. Jangan malu-malu, jangan malu-malu untuk berbicara. Itu tadi 3 asas. Jadi kita dalam asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, 3 asas keterbukaan. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan. Baik, kita tadi sudah menyepakati yang akan kita bangun yaitu topik tugas tentang oversharing. Sebelumnya, Anda semuanya tahukah apa itu oversharing? Tahu? Saya semuanya tahu. Oke, silakan. Saya terlalu banyak menceritakan tentang bisa kita kepada teman. Ya. Jadi dari oversharing itu membuat kita seperti mungkin dengan cerita-cerita yang sudah kita terlalu banyak ceritakan. Itu Pak. Ada lagi yang tahu apa itu oversharing? Tidak. Oke. Jadi benar yang dikatakan anak-anak kita, kalau oversharing itu adalah sesuatu dan kalau dari bahasanya kita bisa lihat over, apa arti over? Berlebihan kan? Sharing berbagi, berarti berlebihan berbagi. Baik dia di media sosial, baik dia di kehidupan realita, kita terlalu berlebihan dalam membagi, baik dia kisah kehidupan ataupun apa yang kita miliki. Itu berdampak buruk, akan kita bahas nanti. Kenapa orang yang oversharing itu bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik? Kita masuk, kita sudah paham kan apa itu oversharing? Adakah ingin yang memberikan pendapat tentang oversharing tadi? Apakah dia berdampak buruk atau tidak? Oke, silakan Nia. Menurut saya oversharing itu bakalan berdampak buruk Pak, karena kan kalau misalnya semua mau diceritakan sama dia sama saya gitu, nanti digunakan orang lain sebagai senjata untuk mengancam dia balik Pak. Oke. Ada lagi? Ada Pak, ada. Oke, silakan. Menurut saya sependapat dengan saya kalau oversharing itu berdampak buruk karena kita kalau berbicara pada orang itu harus ada batasannya Pak. Tidak semua hal bisa kita ceritakan pada orang lain. Berarti itu termasuk permasalahan ya. Oversharing itu kita terlalu berlebihan memberikan informasi tentang diri kita kepada orang lain. Bisa saja informasi itu direspon orang baik atau tidak, atau memang dia bakal respon tidak baik seperti dia julid ataupun dia tidak mau tahu tentang hidup kita dan kita mengumbar-umbarnya. Oke? Baik, kita masuk dari sebab. Kenapa orang bisa menjadi oversharing? Oke, silakan. Sebabnya kenapa dia yang menjadi oversharing? Dia tuh kadang-kadang Pak, dia nggak punya tempat cerita. Satu, dia selalu memendam perasaannya ketika ada orang yang tepat sama dia untuk bercerita, dia bakal mengeluarkan apa yang dia rasakan seperti itu. Ada lagi ingin menyampaikan sebabnya? Oke, silakan. Kalau menurut saya kan saya dia karena menganggap di cerita dia itu memang pentingnya dia Pak, itu makanya diceritakannya aja sama semua orang. Nah dia menganggap kayak udah ini kan ceritanya kayak gitu aja yang cerita gitu. Ada lagi? Oke, silakan. Menurut saya orang yang cerita itu mungkin dia terlalu terbuka karena dia merasa semua hal itu boleh-boleh aja diceritakan. Iya. Itu sebabnya ya. Itu kan kalau dari kita pembahasan yang Bapak lihat dari konteks realita kan. Kalau dari konteks media sosial, baik dia platform via WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, ada yang memberikan pendapat? Itu kayaknya cuma di medsos. Ya, kan sudah termasuk dari oversharing. Baik di oversharing itu kan
dia mengumbar-umbar tentang dirinya, kan yang lakukan tadi itu baik dia di realita ataupun di media sosial. Nah, oke, silakan. Kalau di media sosial itu bisa jadi dia kayak mencari perhatian gitu Pak. Jadi kalau misalnya kayak dia bercerita sama orang-orang ternyata dia mungkin dari dengar atau dia dapat kayak menghakimi gitu. Nah jadi kalau misalnya kayak dia bercerita di media sosial kan bisa ada kayak komentar kan. Jadi lebih kayak kamu kenapa gitu, kayak mencari perhatian orang akan biar dia ditanya gitu. Ada lagi ingin memberikan pendapat? Oke, silakan. Mungkin salah satunya pendapat dari dia sendiri karena saya yang juga tidak punya lingkungan teman yang baik. Jadi untuk sharing dia tidak bisa sangat mengenal malah ke media sosial mengumbar-umbarnya. Dan juga untuk dampak yang lain karena media sosial kadang kita sendiri bicara kepada hewan atau tumbuhan untuk bercerita walaupun tidak dengar. Saya tidak bisa Berarti kalau kita simpulkan kita itu pengen didengar ya, kita butuh mendengar. Jadi yang Bapak simpulkan dari yang anak-anak semua katakan tadi, oversharing itu berdampak buruk baik dia di kehidupan sehari-hari dan juga di media sosial. Oke. Dari situ kita dapat sebabnya kan kenapa orang bisa oversharing. Jadi Bapak ingin bertanya, apa dampak dari oversharing tersebut? Oke, silakan. Dampak dari oversharing itu Pak, kan kita nih misalnya kita juga di media sosial nih kan, nanti pasti ada kayak orang-orang gosip yang bakal screenshot cerita kita gitu. Ya. Nah, Ya. jadi bakal jadi bahan gosip orang yang nggak tahu masalah kita itu seperti apa. Apakah punya pengalaman tersendiri ataupun dapat pengalaman dari orang lain? Kalau pengalaman ada Pak. Ya. Saya bukan bagian yang cerita di medsos, tapi saya bagian screenshot ya Pak. Bagian screenshot. Ya, kayak pasti kayak ada aja bahan-bahan untuk digosipinya. Ini kenapa kayak gitu? Iya. Itu dampaknya. Ya. Berarti yang memberikan dampak dari terlalu oversharing. Oke, silakan. Mungkinnya Pak, Ya. untuk percaya itu membuat kita masuk terhadap orang lain itu menjadi percaya. Terus beberapa negatifnya Pak, kita tidak mengetahui apakah itu terganggu dengan percaya kita. Iya. Kadang ada beberapa orang menerima cerita kita dan tidak menerima atau pura-pura menerima tentang cerita. Dan bisa jadi pas kita sudah oversharing itu yang pura-pura menerima kita malah menyebabkan cerita kemana-mana macam Negatif positif ya. Begitu. Itu dampaknya masih ringan ya. Oversharing ini pun tidak hanya kepada diri kita ataupun kembali kita, untuk perusahaan juga seperti itu. Tidak boleh terlalu mengumbar-umbar. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi, oversharing, kalau kita terlalu oversharing, misalnya ini ada perusahaan, siapa yang ingin bercerita ataupun ingin memberikan pendapatnya, kira-kira kalau satu perusahaan itu oversharing dan lawan ataupun rival dari perusahaan itu bakal tahu, seperti perusahaan makanan. Kalau perusahaan ini mengumbar resep dan juga cara masaknya, berarti perusahaan lain bakal mengikut. Nah, itu kalau dari bidang perusahaan. Tapi kan kita kan ke konteksnya ke diri pribadi kan. Nah, itu. Jadi pengalaman kita dari tadi itu bisa dilihat negatif positifnya menjadi bahan orang lain. Ada lagi ingin? Oke, silakan. Dari oversharing ini mungkin seseorang tuh kehilangan privasinya Pak. Kehilangan privasi ya. Itu saja. Bisa detail lagi kehilangan privasi itu gimana? Contohnya seperti data pribadi Data pribadi. melalui media sosial. Oke, silakan. Jadi
Ada lagi yang menanggapi dari saudara kita, saudari kita? Tidak ada? Oke, Bang. Oke. Baik. Berarti kalau sudah tidak ada privasi, berarti marwah kita juga hilang. Kalau dibilang Bapak simpulkan, dapur kita itu sudah banyak orang yang tahu. Keburukan kita banyak orang yang tahu. Itu dampak buruknya. Kalau dampak positifnya dari yang anak dan katakan semua itu dampak negatif. Kalau positifnya adakah? Kurang kayak saya kurang ini ya Pak, dampak positifnya. Berarti kayak kita mengeluarkan apa yang terdapat dari kita, diri kita. Kayak dia berani untuk mengungkapkan perasaan dari diri dia. Orangnya terbuka ya. Iya. Terbuka berarti ya. Bisa dibilang bukan tembok? Bisa nggak tahu Pak. Menjadi negatif juga ujung-ujungnya, bukan tembok nggak tahu diri ya. Itu juga gitu kan? Itu dampak negatif dan positifnya dari oversharing tadi. Oke, berarti sudah dampak pengertian, sebab dampak. Masuk kita ke tadi pengalaman pribadi saudara dia, pengalaman pribadi ya. Iya. Bapak memberikan waktu kepada kalian. Coba kalian pikir baik-baik selama kalian pernah hidup, pernah nggak kalian menjumpai orang oversharing? Boleh dicantumkan namanya, tetapi sekedar inisial. Baik dia teman, keluarga, saudara, teman masa lalu, teman sekarang, teman yang akan datang. Boleh. Kira-kira itu oversharing. Bapak berikan kalian, nanti Bapak tanya satu-satu. Boleh? Boleh. Dari mana kita mulai, dari kanan apa kiri? Dari mana? Oke, dari kiri, silakan. Ada saya memiliki teman misalnya, Ya. dia ini oversharing banget. Tiap saya pulang kerja, dia selalu main ke rumah saya. Ya. Saya minat juga. Jadi saya persilakan kita hal pribadi ya, hal mantan juga, dan juga tiap hari, tiap minggu itu terus berada. Tiap hari itu dibahas. Terlalu over ya untuk cerita kepada saya. Padahal saya tidak tahu cerita. Dan satu lagi, dia orangnya agak ribet ngomong. Ya. Tapi sebenarnya saya terima keterbukaan dia bahwa alhamdulillah dia sudah mau beli baju itu murah. Tapi sama saya ada orang lain begitu. Ya. Apa tanggapan tentang orang yang terlalu oversharing seperti yang kata-kata ini? Kalau yang dapat proyeknya lebih cuma secara terbuka, lega, dan kepada dia juga yang merasa lega juga dan merasa tidak dingin, malah merasa nyaman karena berbagi cerita. Jadi kalau pertanyaan dan juga untuk dampak negatifnya itu dia bercerita apa yang sudah saya ceritakan lagi. Kadang sering kali cerita bikin orang tua. Oh, itu tanggapannya. Tanggapannya muak jadinya ya. Jadi ibaratnya ngejudge udah konsisten ini udah lah. Oh, begitu. Sampai aku dengarnya. Muak ya, berarti muak ya. Berarti tanggapan dari tentang mana kita itu termuak karena ceritanya diulang-ulang terus. Ya. Itu aja. Oke, silakan. Dari saya Pak yang ada teman saya yang berdosen. Ya. Istilahnya Pak, Hmm. dia lebih ke sosial media. Sosial media. Di sosial media. Story ya. Dia kayak tidak ada privasi di kehidupan dia Pak. Seperti itu. Tidak ada privasi. Contohnya waktu itu ada saya lihat dia
dia buat SW tentang ayah dia yang sakit, terus dibuat presenting. Kira-kira. Ayah dia kan sakit udah sekitar 4 bulan Pak. Jadi ayahnya ini kalau rumah bisa jadi buatlah di bisa lagi. Jadi saya sebenarnya berpikir apa manfaatnya, tujuannya masalah itu SW. Terus ada belum ini dia buat ASW screenshot chat dia sama adiknya. Dia pasang story terus di play sama adiknya, adiknya dari mod. Terus dibalas sama si teman ini apa ya, bisa tahu. Terus si teman ini bilang sama adiknya kayak nasihatin gitu Pak. Soalnya adik dia itu kemarin ada sering cek sama lawan jenis. Tapi si kakak ini nggak ngebolehin karena harus jaga batasan. Kalau dia kan adiknya di pesantren. Jadi terus dibuat pertanyaan sama dia lagi kayak dia menasihati adiknya, terus banyak mungkin temannya yang ada di SW itu apalah terlalu overprotective sama adiknya, terlalu ini akhirnya kayak ada rasa dia gitu. Gitu ya. Anggapannya dia terlalu terbuka kan privasinya. Semuanya dibilang Semua dipromosi, semua dibuka. Oh gitu ya. Ada yang ingin berikan tanggapan? Oke, silakan. Oke, di sini saya juga ada pengalaman juga. Iya. Iya. Ada yang saya juga ketemu dia punya nilai kayak setiap apa kita bilang kalau dia sendiri kenapa sih apa-apa harus dia sendiri dan jawaban dia itu kayak gimana ya Pak, ya kenapa kan itu kan kita nggak tahu nih kemana pandangan orang lain gimana karena nggak kayak kalau kita dia berpikir kayak kasih sama dia sendiri apa kayak nggak ada situasi seperti itu. Jadi semua masalah yang dia menghadapi kayak dia sedih dan dia putus cinta dari dia apa semua kita tahu jadinya kayak gitu Pak. Kayak kalau dari kawan saya pribadi sebab dia kayak gitu memang dia nggak bisa orang. Oh berarti dia hanya tidak mendengar, tidak ada pendengar bagi dia. Ya. Oh. Ada pertanyaan kan dalam? Mungkin dari kita ambil lagi yang pelaku dan dia enggak, dia belum merasakan sebagai penonton story, belum merasakan penonton story yang melakukan hal sama juga, tidak ada privasinya. Mungkin karena itu dia hanya kenapa ini kan positif banget, karena kita sebagai penonton story pasti pandangan kita beda kok, ada privasinya sama sekali. Iya. Oke. Terima kasih. Tapi tadi yang mau dikatakan tadi. Selanjutnya ada lagi. Berarti ke kiri. Iya. Jadi saya punya teman dulu di pondok. Dia ini di kehidupan nyata, Iya. di sehari-hari sama di sosmed itu emang sharing yang menurut saya nggak kalah ya kan? Karena semua hal dari yang paling privasi termasuk masalah keluarga, masalah
Tanggapannya? Kalau menurut saya, kalau saya menilai Jenny, mungkin orangnya yang butuh perhatian gitu Pak. Kalau pernah didengar, mungkin kalau dari kami semua mendengar cerita-cerita dia dan jarang yang menghakimi. Iya. Tapi mungkin memang butuh perhatian gitu aja. Pengen ditanya. Pengen ditanya ya. Orang yang memang butuh perhatian setiap hari gitu. Ya, pengen kayak kalau misalnya dia nggak bisa kalau ada yang ini cerita sama orang gitu. Jadi setiap saat kayak saya lagi pengen kerja ini, jadi harus ada yang menanggapi dia, harus ada yang menanyakan hal yang dia bagaimana. Oke, selanjutnya. Saya punya Ya. teman yang sharing, jadi teman saya nggak bisa langsung dari sosial media. Ya. Dia ini apa sharingnya tuh jadi formal semuanya Ya. seperti apa? Dia ini Hollywood. Ya. Jadi dia sharingnya tuh di status dia mengatakan seperti biarin aku duluan Ya. nikahin aku. Jadi pokoknya dia selalu membanggakan apa yang dia lakukan, dia membenarkan apa yang terjadi di dalam diri dia gitu. Jadi dia menghina orang yang harus dibuat tapi Ya. tidak dinikahin gitu Pak. Oh, enggak ya. Ya, itu sharingnya. Tanggapan dari Nafa sendiri? Tanggapan saya Tanggapan itu semua kayak ih, kenapa masalah privasi banget kayak gitu kan? shock banget sih Pak. Shock ya, Soalnya menurut saya kalau begitu telontok sih, iya. saya blokir. Langsung blokir. Oh, gitulah. Berarti berdampak juga ya. Kadang-kadang Psikis Oh. yang kena. Psikis yang kena, karena apa yang kena tadi? Psikis dia Pak. Oh. Sebagai penonton, Hah? sebagai penonton melihat itu, Iya. dan apa itu, Iya. mendapat apa hasil-hasil itu, Iya. langsung shock Pak. Iya. Gitu, Pak. Oh, oke. Psikis kita terpengaruh. Kok ada manusia gitu. Berarti untuk menyangkalkan dan blokir orangnya. Oh, gitu ya. Demi mental health. Oke, lanjut, silakan. kalau pengalaman saya paling kayak ada beberapa orang yang menganggap cerita saya itu bisa disimpan gitu Pak. Misalnya kayak ya saya nggak mau membuat tahu, tapi orang itu terkadang ada yang cerita itu memang berlebihan ke saya gitu Pak. Iya. Misalnya apa ya? Contohnya tuh misalnya tadi ada sama kawan dia, sementara itu kawan saya juga. Iya. Nah, dia tanggapan saya cuma menghilangkan kata-kata dia pakai baiknya. Tapi dia tuh kayak dia menjelekkan teman yang lain, cuma yang kayak gimana gitu. Berarti kita sebagai penengah ya berarti ya. Cuman dibuat, tapi dia tuh kayak dia kan over, dia sharing dengan saya tuh kayak ceritanya cuma itu seolah-olah dia tuh mau mengajak saya untuk mendukung dia gitu Pak. Sementara ini juga teman saya gitu. Mencari kekuatan dibilang ya agar ingin dibela. Iya. Ya. Jadi bedakan ya, oversharing itu kalau sudah orang oversharing kan bentuknya publik. Kalau bentuk pribadi atau satu dua orang atau teman yang percaya itu tidak oversharing namanya. Dia masih menjaga privasinya, tetapi dia bakal jujur-jujuran kepada teman sahabatnya. Itu tidak oversharing. Itu memang kita butuh bercerita atau kita butuh orang yang selalu mendengar kita kalau dia ingin bercerita. Tidak cuek, tidak seperti dikatakan sama tadi. Kalau kita cerita, bahwa ada Randy, kalau kita cerita itu jadi bahan gibahan. Dia bisa-bisanya mendengar dengan baik sesama supaya dia menyimpan memori untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, kadang teman kita seperti itu. Nah, jadi kalau tadi antara tertentu tidak oversharing namanya. Yang dikatakan oversharing tadi ini ke publik, baik dia semua orang, bahkan ada cerita saking oversharingnya dia cerita kalau yang biasa oversharing ini kalau kita lihat ibu-ibu kan Ya.
ibu, sis tau nggak sis? Aduh loh, bapak kemarin itu istri baru. Iya, kenapa? Siapa? Saya nggak tahu, kata orang sampingnya. Baru tengok ke samping, ini siapa katanya? Nggak tahu banyak. Rupanya ini nggak orang yang kenalnya, sekedar asal ibu-ibu langsung diceritakannya. Tempat berbicara, tempat gibah lah dibilang. Nah, walaupun nggak kenal, yang penting untuk baca cerita, semakin dengar semakin berbisik cerita tersebut, semakin dalam pembahasannya, semakin panas pembahasannya. Itulah dampak dari wapak seri tadi itu. Berarti wapak simpulkan, orang yang wapak seri itu bisa dikatakan alay. Yang kedua, berlebihan. Padahal itu hanya sekedar aja dia dapat juara 1, itu pun kecamatan, 1 kampung wajib tahu, 1 dunia wajib tahu. Nah, mungkin dia mengapresiasikan dirinya, tetapi kalau sudah berlebihan sampai ke dalam motivasi dan seperti dikatakan Nafa tadi, Hamilur dia diceritakannya suatu kebanggaan. Nah, itu tidak boleh, itu dampak. Oke, kita masuk di sesi solusi. Nah, kita masuk ke solusi. Dari semua yang anak-anak ceritakan tadi, Bapak ingin bertanya, apa kira-kira solusi untuk orang seperti itu? Solusinya Pak. Ya. Solusinya tuh pertama Pak. Ya. Kita menanyakan apa maksud dari dia sering, apa sebabnya sering itu. Ya. Kalau misalkan nanti itu kalau misalkan apa ya karambol, jangan jadi gitu. Kita bilang bukan semua cerita yang mau bagi dari semua dari semua orang itu orang bakal merahasiakannya. Tidak semua orang kayak gitu. Kita akan bagi dalam orang. Ada lagi yang ingin memberikan solusi? Oke, silakan. Itu harus ngasih dan ketegasan bahwa motivasi itu sangat penting. Karena tidak semua motivasi yang sudah diketahui orang itu akan disimpan ya. Bisa juga bicara mengenai motivasi. Ya. Dan juga untuk orang tersebut bisa menerima tempat pendidikan yang baik bagi yang lebih paham. Oke, ada lagi? Nampaknya tidak ada. Oke, lanjut. Baik, itu adalah solusi dari teman-teman sekalian. Tapi Bapak sempurnakan ya. Jadi kalau untuk orang oversharing tadi, Bapak sempurnakan, ajak dia. Kalau dalam tekniknya merumuskan tujuan. Apa tujuanmu dengan memberikan informasi ke publik, baik secara realita maupun secara media sosial? Apa tujuannya? Kalau dikatakan tujuannya saya sudah biasa seperti ini, nah, baru bilang kan, kalau sudah terbiasa begini, tanggapan orang bagaimana? Ada yang menggibah, ada yang membuat ancaman, nah, bahkan bisa jadi ancaman karena media sosial ini ada rekam jejaknya. Kalau sudah ada rekam jejaknya, itu bisa menjadi senjata bagi orang. Kalau dalam ilmu politik namanya senjata politik. Itu bisa diancam. Jangan konek di DPR karena fotomu sama selingkuhmu bakal aku sebar. Itu bisa menjadi ancaman terlalu oversharing. Karena kita tidak sadar kalau kita sudah oversharing. Karena kita tidak sadar. Jadi itu. Untuk solusinya cari orangnya, ajak dia, urusan tujuannya. Oke. Baik, setelah ini nampaknya kita sudah lelah. Sudah lelah kan? Kalau itu kita mau kesimpulan ya. Apa kira-kira kesimpulan dari yang kita bahas tadi? Oke, silakan. Saya mengetahui apa itu oversharing. Ya. Saya mengetahui apa itu ya, solusinya sudah saya dapatkan. Juga untuk kedepannya apa yang kita lakukan, ya, saya harus memberi
waktu kelas berjalan. Oke, Bapak minta dua orang untuk mengatakan pesan-pesannya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan pesan-pesan? Oke, silakan. Pesan saya dalam bimbingan kelompok ini, saya menjadi lebih tahu tentang sharing itu apa. Nah, kalau pesan saya adalah jagalah privasi penggunaan akun sharing. Lagi? Satu orang lagi? Tidak ada? Oke. Bapak sendiri yang menyampaikan pesan-pesan ya. Terima kasih kepada anak-anak semuanya telah mengikuti sesi bimbingan kelompok. Baik, itulah pesan-pesannya. Selanjutnya mari semuanya berdoa untuk mengakhiri dari proses bimbingan ini. Berdoa selesai. Oke, Bapak minta kepada semuanya kira-kira kesepakatannya mau tidak kita buat konseling bimbingan kelompok lagi? Kapan kira-kira? Minggu depannya. Minggu depan dengan waktu yang sama. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.